Sesuai dengan perkembangan zaman, semakin kesibukan orang-orang meningkat, maka perubahan kehidupan juga selalu mengikuti. Salah satunya itu untuk mengolah makanan ini. Dengan perkembangan teknologi yang dahulunya memasak memakai cangkem pohon, kemudian berkembang memasak nasinya memakai kompor, dan bahkan sekarang memakai magic jar. Jadi makanan atau nasi yang dimasak dengan magic jar ini biasanya bisa dikonsumsi sampai 2 hari. Mungkin pertanyaannya, apakah kalau sekarang nasi ini kita buat sebagai banten saiban, kemudian setelah itu kita konsumsi dan masih ada sisanya, apakah besoknya nasi ini bisa kita manfaatkan sebagai banten saiban? Kalau pertanyaannya seperti itu. Jadi setelah nasi ini kita konsumsi, itu tidak boleh dipersembahkan. Jadi pada saat awal kita memasak nasi ini, kalau sekarang memakai magic jar, sebelum kita konsumsi, boleh ini dipakai sebagai persembahan yang disebut dengan banten saiban. Tapi setelah nasi ini kita konsumsi, kemudian besoknya ada sisanya, ini tidak boleh dipakai sebagai banten saiban. Karena apa yang kita masak ini semasih sukle, itulah yang kita persembahkan. Dan sisanya ini yang disebut lungsuran, inilah yang kita konsumsi. Kalau lauk pauknya juga seperti itu. Kalau lauk pauk sisa dari konsumsi kita, sisa dari setelah kita makan, itu tidak boleh dipakai sebagai banten saiban. Yang bisa dipakai adalah yang masih sukle, yang baru kita olah, belum kita sempat konsumsi. Nah, itu sasana atau etika bagaimana kita mempersembahkan sesuatu yang sukle. Ada juga yang setiap pagi persembahannya di Yadnya Seso ini, ada juga di samping yang memakai daun pisang, ada juga memakai kertas minyak, dan bahkan ada yang memakai plastik kecil. Nah, apakah ini salah? Boleh dikatakan kalau plastik yang sulit terurai oleh tanah atau unsur bumi ini, sebisa mungkin penggunaannya kita kurangi. Tapi penggunaan yang titiang lihat di lapangan, ada juga yang memakai plastik kecil niki. Apakah itu salah? Titiang katakan secara kasat mata, karena penguraian plastik niki sangat memerlukan waktu yang lama. Kalau bisa jangan memakai plastik ini. Masih banyak bahan-bahan yang alami yang bisa kita pakai. Kemudian ada juga yang mempersembahkan kopi. Yaitu ada yang memakai gelas, ada yang memakai tempat kopi yang kecil-kecil. Kalau ini persembahan untuk leluhur, niki boleh. Sedangkan banten saiban yang titiang katakan tadi, di tempat-tempat yang sebagai himse karma, di tempat di Ibu Pertiwi Ring Agni, nika tidak ada kopinya, unsur kopinya, karena kita bagaimana umat Hindu yang di Bali nika memanifestasikan Tuhan nika secara nyata. Jadi apa yang bisa dipersembahkan, apa yang dikonsumsi, itu yang dipersembahkan. Sampai kopi untuk leluhurnya. Itu sah-sah saja. Yang penting dasarnya adalah tulus ikhlas. Banyak sekarang yang titiang baca, yang titiang dengar bahwa banten saiban adalah bagian terkecil daripada caruk. Kalau pendapat titiang pribadi, boleh dikatakan benar dan tidak. Apabila banten saiban itu sebagai penyupatan, atau banten saiban itu dihaturkan ring pertiwi,
nika boleh dikatakan sebagai caru yang terkecil. Karena tingkatan butoyatnya wenten paling besar adalah tawur, kemudian caru, kemudian segahan, yang terkecil niki adalah Banten Saiban. Kalau Banten ini dipersembahkan kepada Pertiwi, kalau sebagai penyupatan di Sapu, kemudian di Batu Asahan, di Talenan, itu boleh dikatakan sebagai butoyatnya. Tapi kalau dipersembahkan di Merajan, di Plangkiran, itu tidak bisa dikatakan sebagai bagian daripada butoyatnya yang terkecil.